Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daril Mati Tasyandi dari Sistem Informasi 2020A dengan NIM 200512140809. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Pengertian komputer. Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Barulah pada tahun 1897 ditujukan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergeseran hingga sekarang komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan prosedur dan program yang sudah dirumuskan. Donald Hastings mendefinisikan sebagai sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat, diorganisasikan dan dirancang secara otomatis, yang berfungsi menerima dan menyimpan data, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi yang ada dalam memori. Sejarah awal komputer. Sejarah perkembangan komputer berawal dari seorang penemu yang bernama Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama perkembangan komputer. Charles Babbage sendiri lahir pada tanggal 26 Desember 1791 dan meninggal 18 Oktober 1871 pada usia 79 tahun. Beliau berasal dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Penemuan fenomenalnya yaitu mesin hitung atau difference engine nomor 1, merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai penemu konpur dan dijuluki sebagai bapak komputer. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer itu ada 5 generasi. Yang generasi pertama yaitu tepung vakum, yang generasi kedua itu transistor, generasi ketiga yaitu integrated circuit, yang keempat yaitu microprocessor, dan yang kelima adalah artificial intelligence. Generasi pertama atau tepung vakum pada tahun 1946 hingga 1959. Tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya,
Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai produksi pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk komputer generasi pertama yaitu Mark 1, Mark 2, Mark 3, IBM 702, IBM 704, IBM 709, ENIAC, EDVEC, UNIVAC 1, UNIVAC 2, Datamatic 1000, CRC, NCR 102A, NCR 102D, BISMAC dan BISMAC 2. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat adalah menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, memiliki kapasitas simpan yang kecil. Yang kedelapan, kinerjanya lambat. Yang kesembilan, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Yang ke-10, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Generasi kedua, pada tahun 1959 hingga 1965. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965, beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim ukuran tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan COBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor ini adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Contoh komputer generasi kedua yaitu IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark 3. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Kita menggunakan operasi bahasa pemrograman seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan eksternal seperti magnetic strip dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses real time dan real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang keenam, elektroniknya lebih. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Generasi ketiga, integrated pada tahun 1995 hingga 1971.
Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih kecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terlebih dahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer lebih cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai digunakan. Contoh-contoh komputer generasi ketiga adalah IBM 370, IBM System 360, UNIVAC 1108, dan UNIVAC AC 9000. Listrik komputer generasi ketiga. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Yang kedua, software akan lebih meningkat. Yang ketiga, bagian ditangkap. Yang keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kelima, button menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih dibanding generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Yang ketujuh, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kesembilan menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Yang ke-10 mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Generasi keempat atau mikroprosesor. Pada tahun 1971 hingga sekarang, pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa saja yang belum ada, yaitu PC kompatibel. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat ini mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Contoh-contoh komputer generasi keempat adalah IBM PC, Macintosh, Altair 8800, Commodore 64, Timex Sinclair 1000, Apple II, ZX Spectrum, Tandy TRS 80.
Ciri-ciri komputer generasi yang pertama dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, lalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa-bawa seperti laptop. Generasi kelima atau artificial intelligence pada masa sekarang hingga masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ. Komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Contoh komputer generasi kelima adalah IBM PC 5150, BM 5140, PC Convertible, Macintosh 128K, dan MacBook. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.